kesiapan ditempatkan di mana saja. Bahkan mereka mengatakan seandainya ada manusia di planet Mars, ya mereka siap untuk berangkat ke planet Siap Mars. berangkat, Ya, Masya Allah, luar biasa ya. Itu. Kan orang kadang nggak tertarik sekolah di sekolah bidang Sekolah agama, ya, betul, terus betul. cuma 1 tahun, Betul. apa yang bisa didapat, keluarnya pun tidak ada Ya. yang menjanjikan pekerjaan Betul. gitu. Ya. Ini gimana menanganinya seperti itu? Masya Allah. Berikutnya Ustaz nih, kami kan tahu ya, antum sebagai salah satu perintis pengelola Tadribud Duat. Dan ini Tadribud itu kalau ada yang belum tahu, Tadribud itu sekolah yang menggojlok dai ya. Itu durasinya sekitar 1 tahun. Nah, boleh ceritain Ustaz bagaimana kisah-kisah ketika tujuannya, terutama yang ketika membangun Tadribud Duat, karena ini sekolah bukan sekolah biasa yang ngomong orang tahu ya. Boleh Ustaz. Oke. Jadi ya sebenarnya berangkat dari pemikiran bahwa pertama kita ini adalah lembaga dakwah, ya. Kita ini lembaga dakwah yang harus memang konsentrasi pada dakwah. Dan juga ya fakta yang menunjukkan bahwa betapa banyak ya masyarakat kita ini yang belum tersentuh dengan dakwah, ya. Kampung-kampung ya, berapa banyak kampung-kampung yang juga ya tidak ada dai-nya, bahkan tidak ada masjidnya mungkin. Betul ya. Bahkan di beberapa daerah yang pernah kami kunjungi itu ya tidak terlaksana, ada masjid tapi tidak terawat, kemudian tidak ada salat Jumat karena tidak ada khatib, tidak ada khatib. Jadi ya berangkat dari fakta-fakta semua ini, ya maka di lembaga kita itu waktu itu kita bicarakan harus ada ya pendidikan ya dai yang cepat, ya artinya tidak terlalu lama. Sebelumnya kan kita sudah dirikan Stiba, ya 4 tahun Stiba itu ya. Itu bukan sekedar 4 tahun, awalnya itu 6 tahun karena 2 tahun itu persiapan bahasa, kemudian kuliahnya 4 tahun. Bahkan sempat ya juga kita buat marhala ketiga itu takmili, penyempurnaan ya bahasa, sehingga totalnya itu 7 tahun. Itu cukup lama, sementara masyarakat sudah sangat butuh dengan dai. Maka berangkat juga dari semua itu diwacanakanlah ya dalam berapa kali ya rapat-rapat kita untuk kemudian ya mendirikan program ya dai yang singkat ya tapi berkualitas untuk bisa terjun ya berdakwah di masyarakat. Langsung jadi, praktek langsung berdakwah. Jadi ya nanti ya konsepnya itu ya alumni Tadribud Duat ini yang akan merintis daerah, ya kemudian nanti yang akan mengisi ya wawasannya itu dari alumni Stiba. Jadi begitu sebenarnya. Jadi dua program kita ini yang ya sering diistilahkan dengan program primadona, ya. Tadribud Duat ya programnya 1 tahun untuk melahirkan tenaga dai yang merintis dakwah di masyarakat, lalu kemudian diharapkan nanti ya alumni Stiba yang mumpuni kemampuan ya ilmu syar'inya untuk kemudian bisa dikembangkan mendukung setelah dibuka gitu ya. Setelah buka. Nah, itulah yang kemudian ya mendasari kemudian kita mendirikan Tadribud Duat dari awal. Dan alhamdulillah karena awal-awal itu banyak kader-kader kita yang dari dari kampus umum sarjana, yang sudah sarjana, sudah sarjana, tapi ya tidak jelas juga apa aktivitasnya kan. Semangat ya untuk dakwahnya tinggi tapi wawasannya tentang dakwah masih lemah. Kemudian juga wawasan secara prakteknya teori dan praktek juga sekaligus. Kalau praktek mungkin mereka sudah ada biasa tangani halakah-halakah tarbiyah untuk anak SMA atau mungkin anak mahasiswa ya, tapi yang makna dakwah yang lebih luas mungkin belum ya. Nah makanya ya, itulah juga mendasari semua ya akhirnya program Tadribud Duat ini kita dirikan. Dan peserta pertama itu rata-rata dari kader-kader kita sendiri ya, dari dan banyak yang sudah sarjana gitu. Iya.
Ini Anda juga termasuk yang memperhatikan saja Tadribud Du'at lulusannya ternyata memang ada keunikan tersendiri ya dibanding yang memang lulus dari kesarjanaan gitu kan. Betul. Dari segi kesiapan karena kelihatan beberapa orang yang di daerah lebih struggle mereka. Itu apa sih penyebabnya sekolah setahun tapi hasilnya bisa seperti itu? Ini alhamdulillah jadi sudah banyak kami dengarkan apresiasi ya, apresiasi baik dari masyarakat ya, tempat para alumni itu bertugas maupun dari pengurus-pengurus di DPW maupun DPD ya, bahkan ya kemarin kami juga dapat apresiasi dari salah seorang ya syekh yang datang berkunjung ke Sulawesi dan keliling Sulawesi ya, keliling kabupaten DPD ya. Dan ya setelah itu beliau sampaikan ya bahwa saya sangat memberikan apresiasi terhadap Tadribud Du'at karena di mana-mana saya berangkat, di mana-mana saya datang di daerah yang berada pada garda terdepan dalam dakwah dan pembinaan itu adalah alumni Tadribud Du'at. Jadi sudah banyak kita mendengarkan apresiasi walaupun tentu memang ya tidak mungkin ya 100% ya, ini amal basyariah ya. Al-kamal lillahi wahdah ya, kesempurnaan hanya di sisi Allah ya. Kita tentu ya manusia ada kelemahan-kelemahan dan kekurangan. Tapi dengan banyaknya apresiasi itu menunjukkan bahwa ya luar biasa peran daripada alumni Tadribud Du'at di masyarakat. Nah, pertanyaannya tadi bagaimana bisa memiliki keunikan ya. Jadi ada beberapa hal yang yang kami lakukan selama ini. Pertama memang ya pengkondisian. Jadi dari sejak awal ya mereka masuk itu ya mereka sudah merasakan ya dari awal itu dikondisikan untuk menjadi dai. Jadi memang sudah tertanam dari awal itu. Udah ke situ gitu ya. Kesiapannya akan diformat jadi dai. Dan ya akan ditempatkan di berbagai pelosok Nusantara sehingga nanti selesai dalam proses 1 tahun itu pengkondisian. Itu yang menggembirakan bagi kami sebagai pengelola dan penanggung jawab itu bahwa rata-rata mereka kalau sudah melewati program pembinaan ya selama 1 tahun, bahkan sebelum 1 tahun itu mereka sudah ada kesiapannya untuk ya mau diberangkatkan di mana saja ya penugasan itu. Bahkan ya biasa saya sampaikan bahwa ya mereka itu kesiapan ditempatkan di mana saja, bahkan mereka mengatakan seandainya ada manusia di planet Mars ya mereka siap untuk berangkat ke planet Mars. Siap berangkat, Masya Allah, luar biasa ya. Itu karena apa? Pengkondisian dari awal. Itu rahasianya apa mengkondisikan seperti itu? Ya pengkondisian dari awal ya pengelolaannya, kemudian yang kedua juga termasuk pelajarannya ya. Makanya salah satu mata kuliah utama di dalam program ini adalah ya fiqh dakwah. Jadi ya penjelasan terkait dengan masalah fiqh dakwah. Ya dari situ insya Allah ya ditanamkan nilai-nilai ya bagaimana itu perlunya jadi dai. Ya, bahas menjadi dalam mata kuliah fiqh dakwah itu ada misalnya pembahasan tentang hukum dakwah ilallah, hukumnya berdakwah di jalan Allah. Kemudian ada fadailud dakwah ilallah, keutamaan berdakwah. Nah, kalau mereka sudah dapatkan semua ini dengan penjelasan-penjelasan yang lebih tajam lagi yang disampaikan nanti dalam ya, penjelasan materi ini, itu akan membuat mereka semakin tertanam ya, semakin sabit semakin kuat ya keinginannya untuk menjadi dai dan kemudian siap ya ditempatkan di mana saja. Itu yang salah satu ya pengkondisian. Jadi mata kuliah sepanjang 1 tahun itu ada mata kuliah khusus masalah fiqh dakwah. Jadi masalah-masalah yang terkait dengan masalah dakwah. Dari sekian siswa tuh ada nggak yang tengah jalan mundur gitu? Oh, kayaknya berat banget mundur gitu. Ya ada yang namanya saya katakan tadi amalia basyariah ya. Ada biasa 1, 2 yang gugur itu biasa dan itu memang kita sudah punya wawasan bahwa dalam perjuangan dakwah ilallah ini dari zaman ke zaman ada yang namanya al-mutasaqituna ala tariqid dakwah. Orang-orang yang berguguran di jalan dakwah ada. Jadi tapi itu alhamdulillah persentasenya ya rendah. Tidak dominan ya. Tidak dominan, rendah dan itu tidak mengurangi
semangat kita sebagai pengelola untuk ya terus mempertahankan program ini. Insya Allah. Dari sekian ini dai yang sudah tersebar di Indonesia berapa banyak? Sudah di atas 300-an lebih, hampir 400-an yang sudah alumni, dan kebanyakan mereka sudah tersebar di berbagai Indonesia pelosok Nusantara untuk berdakwah. Ya ada yang mungkin sudah tidak berdakwah juga, dalam artian tidak bersama dengan kita. Ya ada. Tapi sekarang kami alhamdulillah untuk penjagaan alumni ini kami punya program sekarang untuk melakukan pendataan. Jadi terus kita melakukan pendataan seluruh alumni, kemudian nanti kita klasifikasi siapa alumni yang masih aktif tarbiyah atau tidak, karena persoalan iman nih, masalah pembinaan. Kalau dia tidak tertarbiyah dengan baik, maka itu mudah mungkin akan lupakan pelajarannya selama 1 tahun itu, apalagi dengan banyak tantangan dan fitnah sekarang. Nah, oleh karena itu kita data kembali, kemudian siapa yang masih aktif tarbiyah, siapa yang belum sudah tidak aktif. Nah, yang tidak aktif ini nanti akan kita kondisikan lagi, buatkan halakat tarbiyah untuk mereka bisa aktif kembali tarbiyah. Dan kalau mereka nanti sudah terupgrade lagi keimanannya, kemudian kita tugaskan lagi nanti supaya mereka tidak masuk dalam kategori al-mutasaqituna ala tariqid dakwah, orang yang berguruan jalan dakwah. Betul, Masya Allah. Dari alumni yang ada nih, maksudnya selama ini masih komunikasi berarti ya sedia? Ada majelis, alhamdulillah sekarang masih ada grup-grupnya. Ada grupnya ya. Setiap angkatan ada grupnya untuk komunikasi. Kalau kesah mereka selama berdakwah gitu terbuka atau memang tertangani sendiri? Ya, mereka alhamdulillah secara umum kan masih di bawah kontrol. Sekarang kalau kita di lembaga ada DUD, Departemen Urusan Daerah. Nah, ada bahagian khusus di situ untuk penanganan duat. Duat seluruh, baik alumni Tadribud Duat maupun alumni Istibah. Nah, jadi kami ini di Tadribud Duat itu adalah melahirkan tenaga-tenaga dai yang terampil dan murabbi yang militan. Nanti bagaimana penggunaannya, ditempatkan di mana, bagaimana terus pengontrolannya itu diserahkan ke DUD, daerah, Departemen Urusan Daerah. Karena kan yang namanya dai itu tidak bergaji gitu ya dari sisi finansial gitu. Itu semuanya juga Allah yang diserahkan kepada Allah gitu kan. Itu yang juga kita syukurkan, karena di Tadribud Duat ini semangat mereka untuk berdakwah dan ditempatkan di mana saja, dan itu tidak diiming-iming dengan duniawi, gaji gitu duniawi dan tidak diiming-iming. Bahkan alhamdulillah kita di Tadribud Duat juga akan kita berikan pelatihan-pelatihan kepada peserta, supaya dengan pelatihan ini mereka bisa memiliki keterampilan untuk mereka bisa kembangkan nanti setelah bertugas di daerah tanpa ketergantungan dengan misalnya mukafa'ah atau kafalah atau bantuan dari yang lainnya, apakah dari daerah tempat bertugas atau dari lembaga. Nah, makanya kita ajarkan keterampilan-keterampilan yang sesuai dengan profesi dai. Misalnya bekam, kita berikan keterampilan bekam. Kita berikan keterampilan meruqyah, kita bahkan kemudian diajarkan wirausaha gitu. Berdagang. Berdagang. Dengan harapan nanti kalau di daerah mereka bisa kembangkan itu dan dakwahnya tetap bisa eksis. Dengan tanpa tersupport dengan pribadi sendiri ya. Tanpa harus punya ketergantungan dengan lembaga atau dengan bantuan dari. Nah, Masya Allah, luar biasa. Anda merasa, saya termasuk ada yang tahu gimana perjuangan para dai di daerah, dan mereka memang berjuang dengan mengharap ridho Allah saja gitu. Kelihatan karena tidak ada support yang kuat untuk mereka. Nah, tentunya alumni ini ada orang yang memang dibutuhkan di masyarakat saja, karena masyarakat memang ketika hadir mereka senang bisa anak-anak bisa ngaji, pemuda-pemuda bisa tertangani. Nah, yang ini saya jadi perhatian tuh karena
inputnya itu ya, kan ini kan outputnya sudah bagus sih, luar biasa dibutuhkan orang. Tapi inputnya kan orang kadang nggak tertarik sekolah di sekolah bidang agama, terus cuma 1 tahun, apa yang bisa didapat, keluarnya pun tidak ada yang menjanjikan pekerjaan gitu. Ini gimana menanganinya seperti itu? Ya, jadi dari awal itu tadi saya sampaikan pengkondisian terus ya, dari sejak mereka masuk di Tadribud Duat, baik pengkondisian dalam bentuk pengelolaan, kemudian bi'ah atau lingkungan, ya kemudian termasuk pelajaran-pelajaran, kemudian arahan-arahan dan seterusnya. Itu semua yang kemudian terakumulasi untuk terus membentuk ya karakter dan sikap ya peserta Tadribud Duat, sehingga memang ya melihat bahwa pekerjaan paling mulia di dunia inilah dai, ya. Mengajar dan mengajar ya, dan itulah pekerjaan paling mulia, dan ya kemudian ya tidak ada orientasi terkait dengan masalah ya dunia, karena memang ya tujuan kita adalah bagaimana ya mengajak orang untuk kembali kepada Islam agar mereka bisa selamat nanti dunia dan akhirat. Itulah himmah yang dibawa oleh para alumni-alumni kita, sehingga ya kalau kita lihat di lapangan terkadang mereka merasakan berbagai macam kesulitan dan penderitaan, termasuk masalah biaya hidup, ya tapi mereka ya tetap bertahan karena mereka sudah merasakan bahwa inilah pekerjaan yang paling mulia, pekerjaan para nabi dan para rasul. Nah, tentunya mereka menikmati jalan seperti itu ya. Mereka makanya bisa bertahan. Masya Allah, luar biasa nih. Mungkin ada apa namanya ajakan untuk teman-teman kita untuk bisa bergabung di Duat nih. Betul ya, kami sangat ya legowo dan terbuka untuk ya menerima para khususnya ya anak-anak muda ya, anak-anak muda, dan termasuk juga sarjana-sarjana yang daripada sudah sarjana ya selalu nunggu ya kapan ya ada pekerjaan terbuka. Betul. Ini pekerjaan yang paling mulia, lebih mulia daripada semua pekerjaan yang ada di dunia. Dan pekerjaannya terbuka, menerima gitu. Dan ya nanti akan dirasakan sendiri. Mulai karena itu banyak alhamdulillah sarjana-sarjana setelah masuk luar biasa mereka mengapresiasi, dan kemudian mereka menjadi dai, subhanallah. Ya, mereka sudah merasakan bagaimana nikmatnya itu berjalan di atas jalan dakwah. Nah, oleh karena itu ya kami memang mengharap dan mengajak pada khususnya ya para ya generasi muda yang ingin ya apa namanya ya terarah kehidupannya ya, kami mengajak untuk masuk ke dalam Tadribud Duat. Dan sekarang alhamdulillah sudah 8 kelas kita buka untuk di wilayah Indonesia. Wilayah Indonesia. Di mana aja tuh bisa disampaikan? Pertama ada di Jakarta, ya. Kemarin sebenarnya ada di Banten juga, cuman karena beberapa pertimbangan ya maka kami minta untuk Banten tahun ini gabung dengan Jakarta. Pindah aja. ke Jakarta ya. Gabung Jakarta. Ya, kemudian di Kalimantan Timur, misalnya di Samarinda ada satu, kemudian di Makassar, ya. Kemudian di Sulawesi Tengah di Palu, Sulawesi Tenggara di Kendari, kemudian Gorontalo juga ada, ya. Kemudian untuk Sulawesi Selatan ya ditempatkan di Kabupaten Bone. Jadi kami ada 8 kelas sekarang yang Kalimantan di Samarinda, Kalimantan Timur ya. Kalimantan Timur Samarinda. Di Pulau Jawa, Jakarta dan Yogyakarta. Yogyakarta. Kalau di daerah NTT mungkin ada? Belum. Kami punya target ya mungkin tahun depan minimal 10 kelas ya kami akan buka di seluruh Indonesia. Ya, Aceh juga sebenarnya kemarin kami sudah targetkan untuk mengcover wilayah Sumatera. Ya, tapi satu dan lain hal ya Aceh belum bisa dibuka. Ya karena memang pendaftar belum ada, maka ya kita kasih waktu kesempatan lagi untuk membuka lagi, dan setelah itu mudah-mudahan pendaftarnya sudah mencukupi dan bisa kita buka. Masya Allah. Ini luar biasa nih, sekolah yang unik dan
lulusannya tuh memang dibutuhkan dan luar biasa, tidak perlu menganggur, bisa Iya. langsung kerja. Tidak langsung kerja. Ya, langsung mungkin nanti bisa ada kontaknya, Ustadz Dwi bisa nih ditulis di nih podcast kita Iya. kemana kita bisa kontak kalau pengen masuk. Ya, jadi nanti buat teman-teman yang cari informasi tadi Buduat, Iya. nanti kita tulis di bawah video ini, silakan dicari informasi di web tersebut ya. Tadribud. Insya Allah mudah-mudahan ini jadi jalan bagi kita semua Iya. dan seperti saya sempat sampaikan di podcast yang lalu, kita tuh tidak perlu ada yang menganggur sebenarnya gitu kan. Mestinya. Gitu kalau tahu ilmunya apa yang harus kita kerjakan, ini Indonesia Islam tuh menjadi panduan yang nyata. Luar biasa. Tidak ada mungkin orang nganggur kalau mengamalkan poin-poin yang diajarkan. Tapi sekarang saat ini pembahasan tentang terlibat sangat bermanfaat. Mudah-mudahan ke depan sekolah bisa semakin berkembang dan Insya juga Allah. alumni ini Insya memang Allah. bermanfaat Insya untuk Allah. masyarakat dan bangsa Indonesia.